memiliki Tuhan, bergelar Sang Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nah, Yesus tidak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan. Bahkan Yesus bertuhan kepada Tuhannya Yahudi. Tapi kalau berbicara mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru menerangkan dirinya, walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quran, beliau mengetahui Allah itu ada, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu ada. Ya Rabb, aku tahu engkau ada, tapi izinkan aku ingin melihat wajahmu seperti apa. Apa kata Allah? Lantarani, engkau tidak akan pernah bisa melihat wajahku wahai Nabi Musa. Jadi kalau saudara tadi mengatakan Allah yang disembah oleh umat Islam dan Elohim atau Eloah yang disembah oleh Bani Israel itu tidak sama, maka saudara pun harus membuktikan apakah Bani Israel menyembah anak Maria Yesus. Karena di dalam Keluaran 20 nomor 3 dikatakan, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kristen nyata-nyata membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi. Sedangkan yang disembah oleh umat Islam adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian sementara, silakan. Oke, jadi kita sekarang berhadapan lah ya, senandung dengan Jumat yang lain, nggak usah ikut dulu lah ya. Boleh, ya? Mohon izin ya para Dewan Guru Islam yang lain. Siap. Silakan Pak Senandung, fokus saja dengan Pak Jumat. Silakan. Yang lain sabar ya. Kita percayakan kepada guru juga. Yesus datang terakhir pada abad pertama Masehi, jadi kita nggak usah ke situ dulu. Nanti bisa aku jelaskan kalau udah kita selesai. Kita klaim dulu ini hukum Taurat. Itu hukum Taurat nggak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi kita nggak usah rubah-rubah, siapapun nggak usah rubah. Itu hukum Taurat sudah jelas-jelas di dalam 10 perintah Tuhan. Tuhan yang bernama Yahweh telah menuliskan namanya 2 kali di dalam hukum pertama ketika dia berkata, akulah Yahweh Tuhanmu. Di dalam hukum ketiga, jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu. Jadi itu nggak usah dirubah-rubah lagi. Jadi yang jelas itu hukum Taurat itu yang memberikan Tuhan yang bernama Yahweh. Kemudian pada abad ke-6 datang Tuhan yang mengklaim menciptakan segala sesuatu. Mengklaim telah menurunkan hukum Taurat kepada Musa. Tapi dia bernama Allah. Jelaskan dulu kepada Senandung, kamu ya Juma, Tuhan yang bernama Allah pada abad ke-6 yang memperkenalkan diri itu, apakah dia yang memberikan hukum loh batu kepada Musa? Iya atau bukan? Itu aja. Jangan dulu bicara tentang Yesus. Oke, saya jawab ya. Oke. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 dan 145. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Allah kemudian? Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa. Sayangnya tidak ada Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayat 145. Apa kata Allah? Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fahuzha biquwah. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh Taurah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ini Allah yang menyatakan itu. Saya sudah menjawab. Sekarang giliran Anda, tolong tunjukkan di mana Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Silakan. Oke. Udah aku bilang tadi kita jangan dulu kepada Yesus. Itu harus seimbang, Bung. Jangan miring, jangan lari miring, Bung. Maaf, jangan lari miring. Sekarang tugas Anda menunjukkan bukti diam. Menunjukkan bukti bahwa Yesus pernah berfirman kepada Nabi Musa. Biar adil kan? Anda yang diam dulu, makanya jelaskan. Tuhan Yahweh itu tolong diarahkan orang ini untuk menunjukkan bahwa sembahannya yaitu Yesus berfirman kepada Nabi Musa.
Kalau kami umat Islam, sembahan kami Allah, sudah kami tunjukkan berfirman kepada Nabi Musa. Qala ya Musa, inni istafaituka. Sekarang giliran Anda tunjukkan di mana Yesus pernah berfirman kepada Musa. Silakan. Jangan kemana-mana. Jangan dipotong ya. Jangan dipotong ya. Jangan kemana-mana. Enggak, Anda nggak boleh bertanya seperti itu. Biar aku Jangan jelaskan kemana-mana. Jangan Anda nggak kemana-mana. berhak. Ya, Anda nggak berhak. Tunjukkan di Kan Anda mana nggak- biar Yesus aku pernah katakan berfirman dulu. kepada Nabi Musa. Bung, Ya makanya jangan Iya, Anda dua jangan arah Anda lah, Bang memaksa. Senandung. Dua Jangan arah nanya dong. doang. dua arah, jangan nangis dulu. Tunjukkan di mana Tuhan Anda buatan barat bernama Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Biar adil. Silakan. Sekarang kita kan udah aku bilang tadi, aku akan menjelaskan kepada Ini Jumma dari dan tadi. kepada Jangan Dulu, aku, Bang. jangan nanti, jangan nanti. Ah. Sekarang. kalian nggak bakal Sekarang. pernah paham kalau aku nggak menjelaskan Jangan kamu secara anggap saya lengkap. tidak paham. Ente yang tidak paham. Jelaskan Loh, oke, kepada sekarang saya di mana Yesus diceritakan berfirman kepada Nabi Musa. Silakan. Kita kasih Jadi ruang. kita selesaikan. Oke. Kita selesaikan dulu masalah Yesus atau masalah Yahweh. Dua-duanya kita bahas, Bung. Allah bukan Yahweh. Dengar. Nih, saya ajarin lagi. Makanya dengarkan aku Dengar. menjelaskan. Tak ajarin. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhannya dengan sebutan Yahweh. Ya, ini catat. Yahweh itu dewa. Tak ada orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan Yahweh. Ingat itu. Belajar. Sekarang tugas Anda tunjukkan di mana Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Silakan. Oke, Anda boleh aja bilang nama Yahweh itu dewa-dewa siapa itu terserah. Enggak usah tanggapin Tapi itu pada- hanya ilmu. Iya, Saya cuma usah- berinfa ilmu Anda kepada nggak Anda yang usah- masih fakir. Sekarang Anda tunjukkan di mana Oke, Musa oke. menerima firman dari Yesus. Silakan. Makanya aku tuh udah bilang dari pertama, masalah Yesus itu pada abad pertama. Yang Udah bilang jawab lah, Bang Senandung jawab. Allah Subhanahu wa jawab? taala malah abad ke-6, abad ke-7. Tapi saya mampu menunjukkan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Musa. Sekarang tugas Anda membuat Tuhannya barat bernama Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Kami tunggu, silakan. Justru pertanyaan Anda yang nggak relevan. Nggak apa. Aku tadi tunggu ya. Nggak Dengar apa. dulu Jumaya. Dengar dulu Jumaya. Makanya dengar apa. dulu. Dari tadi Saudara kami berdiskusi Senandung, dengan yang lain-lain. Saudara Senandung, Anda nggak usah nekat, iya. Saudara Senandung, Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Oke? Al-Quran menerangkan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa diterangkan dalam Al-Quran. Kami menyebutnya Allah. Sekarang Kristen membuat Tuhan baru bernama Yesus, anak bayi Yahudi. Tolong tunjukkan di mana Yesus berfirman kepada Nabi Musa. Silakan. Gini lah ya. Ini nggak adil sebetulnya. Ini cuma langsung kuasai segala sesuatu dan nggak membolehkan orang menjelaskan. Loh, kok nggak Jadi adil kalian pula? harus adil. Dia melanggar Justru dulu, biar karena aku kami bicara minta dengan Joe. keadilan. Kamu kan pendatang terakhir. Anda tunjukkan bukti Yesus berfirman kepada Musa. Baru adil. Jadi kamu memaksakan pertanyaanmu yang nggak relevan dan kamu Yesus itu minta Tuhanmu, Bung. Yesus Tuhanmu. Tuhanku Allah. Di dalam makanya aku Al-Quran, bilang- Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Musa. Yesus Tuhanmu mana berfirman kepada Nabi Musa? Tunjukkan. Maaf, Host, bisa nggak ditertibkan, Host? Justru Ini nggak kita minta apa-apa, itu- ditertibkan itu- ini. Ustaz Cuma ya. Iya, jawab. Kalau nggak ada, lah, udah bilang aja biar- nggak ada gitu, biar nggak malu. Justru Anda. kita minta ditertibkan diskusi ini. Iya. Biar elegan, biar orang mendapatkan Cuma edukasi. dijelaskan dulu. Supaya anak bangsa itu cerdas, nggak dibodoh-bodohi terus. Tanyakan kan bukan itu, host. Gelar topik. Kok lari topik? Nggak usah, yang lain diam lah. Kok lari Biar topik? kita bisa Ini membahas Tuhannya Islam dan Tuhannya Kristen kan? Bung, Coba yang lain, apa Nabi mungkin saya menertibkan. Yang lain selain Pak Senandung, saya harapkan untuk memute diri. Ya, host tolong tertibkan. Ketika ada yang naik justru akan mengganggu, malah kasihan. Nanti nggak ngambil poinnya. Pak Senandung juga saya harapkan Anda juga mengikuti narasi minimal, Anda menjawab dulu, kemudian Anda mempertanyakan lagi bahwa di Ya, kami betul. begini, Oke. baru kamu salah Juma karena begini itu lebih enak mungkin. Anda jawab dulu betul pertanyaan sekali. Ya, itu baru diskusi namanya. Oke. Ini kan biar aku jelaskan lah ya. Tadi udah semangat kita tadi sejak dari awal bukan untuk perdebatan kosong ini. Kalau udah cuma apa itu udah nggak enak. Jadi kita tadi untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi kita tetap Iya, udah. dengan prinsip itu. Jadi host harus ngambil prinsip lah ya. Jadi apa yang aku tadi bilang dari sejak pertama tentang Yesus nanti kita bahas karena Kenapa itu pada nanti? abad- Kenapa nanti? Itu Anda nggak bisa. Kalau aku Kenapa belum nanti? menjelaskan Yesus sekarang itu. Kenapa nanti? Yesus baru dikenal pada perjanjian Berarti perjanjian Yesus baru. bukan yang berfirman kepada Nabi Musa.
Makanya perlu penjelasan untuk itu. Ya udah makanya ku minta jelasin. Kenapa nanti? Jelaskan, ayo jelaskanlah. Jelasin dong. Jadi kita selesaikan Jangan dulu sembunyikan masalah Yesus. Tuhan Anda, anak Maria itu jangan Anda sembunyikan. Silakan. Oke, aku akan jelaskan tentang Yesus. Baik. Kami orang Ya, Kristen silakan. menyebut Yesus itu Tuhan karena dia adalah anak Tuhan. Anak Tuhan siapa? Kami menyebutnya anak Tuhan Yang saya bernama minta apakah Yahweh. Yesus berfirman kepada Nabi Musa? Saya tidak minta Anda menjelaskan Tuhan kami adalah manusia, netek, makan, minum, takut jadi Host, mayat. bisa Bukan. nggak netral Yang host? saya Bisa tanya nggak apakah Yesus berfirman apa kepada dulu Nabi Musa? Silakan. Jadi gimana mau menjelaskannya ini ya, kalau seperti ini ceritanya? Dia Pertanyaan itu saya tolong didengarkan dong ya. Apakah pertanyaan Yesus Anda nggak berfirman relevan. kepada Nabi Musa selayaknya Allah berfirman kepada Nabi Musa? Anda kan mengatakan Allah bukan Yahweh. Yang Anda maksud Yahweh ini adalah Elohim. Nah, saya jelaskan. Al-Quran menarasikan surah Al-A'raf ayat 144 sampai 145. Allah Tuhan kami berfirman kepada Nabi Musa. Yesus Tuhan Anda berfirman nggak kepada Nabi Musa? Jelasin. makanya perlu Tunjukkan penjelasan. supaya kita Makanya tahu kau bahwa perlu Tuhan diam Kristen dulu adalah biar Tuhannya kau Nabi paham. Musa. Silakan. Jadi gimana aku menjelaskan? Anda sudah potong ini itu biar aku jelaskan mendetail tentang Bung, Yesus itu di biar sini kau bukan paham. gereja. Ketika Anda ditanya, jawab sesuai dengan pertanyaan. Silakan. Bisa nggak ditertibkan dulu? Ini kita tadi berbicara 16 abad sebelum Masehi. Ini gimana ini? Seakan-akan jangan-jangan Yesus ini bukan Tuhan. Jangan-jangan Makanya Yesus perlu ini bukan Tuhan, penjelasan. dipaksakan Tuhan. Pak Senandung, saya ingatkan lagi, mungkin betul, Jumat saya atur lagi. Jadi betul Pak Senandung, Bapak kan tadi berusaha untuk mempertanyakan keyakinan kami, ya kan? Iya, Yang iya. Jumat datang menjelaskan bahwa Allah subhanahu berfirman kepada Musa, ada katanya seperti itu. Nah sekarang bagus untuk kemudian Bapak eksplor juga keyakinan Bapak. Ya kan, Iya, bahwa justru Yesus itu, itu sebagai Pak. Tuhan Bapa berfirman kepada Musa. Jadi dua-duanya kitab yang sama gitu loh. Datang dari Tuhan, Iya. artinya Anda mempertanyakan Tuhan kami ada jawaban di Quran. Nah Anda yang meyakini kitab Anda juga harus ada di kitab Anda bahwa Yesus berfirman kepada Musa. Itu dulu sampai ke ayat 6 gitu. Oke, gini Pak Angon, dan juga host dulu bisa minta tolong dulu itu Jumadi itu dulu biar lebih jelas, kita lebih enak. Jadi ini dia memaksakan pertanyaan yang tidak relevan. Kami Itu sudah Yesus bosan baru dibodohi oleh kalian. Mengatur. Orang Islam sudah bosan mendengarkan kebohongan kalian. Silakan Anda tunjukkan Yesus yang Anda sembah itu berfirman kepada Musa. Silakan. Makanya tadi ku bilang, dengarlah baik-baik, jangan potong dulu. Yesus itu kami sebut Tuhan karena dia anak Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yahweh. Yang pertama dikenal di dalam Alkitab itu Tuhan Yahweh, itulah yang sang Bapa. Yesus itu anaknya, bukan anak Allah. Jadi itu pertanyaannya. Itu jawabannya. Berarti Yesus yang Anda sembah bukan Tuhannya Musa. Biar aku jelaskan. Itu Nggak menurut pertanyaan Yesus, yang perlu penjelasannya. Jelasan. Kapankah Yesus dilantik menjadi Tuhan? Itu pada umur 30 tahun pada saat baptisan Yohanes. Itu ada roh burung merpati yang hinggap di dalam diri Yesus. Kenapa nggak nyambung, Bang Justru biar aku Senandung? jelaskan di mana Gimana nih Bang ketuhanannya. Juma nggak nyambung? Nggak nyambung. Makanya biar aku jelaskan. Gak nyambung. Iya, nggak nyambung. Oke lah. Biar Apakah aku Yesus jelaskan. yang berfirman kepada Nabi Musa? Jadi bisa nggak aku jelaskan secara jelas? Jadi Apa ini? Yesus adalah manusia baru yang baru lahir pada abad pertama. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang berfirman kepada Nabi Musa? Iya, biar aku jelaskan. Itu nggak bisa dijawab iya atau tidak kalau Anda nggak mengenal siapa Yesus. Apakah Yesus yang berfirman kepada Nabi Musa? Makanya tadi ku jelaskan, roh burung merpati yang datang ke dalam Yesus itu ada bersama Bapa pada zaman sebelum dunia ada. Dan roh burung merpati yang ada di dalam diri Yesus itulah yang berkata-kata bahwa dia sudah ada pada zaman Musa. Itu jawabannya. Saya Jadi kalau ulang, Anda apakah berkata secara Yesus? manusia, Yesus Saya itu ulang, ada sebelum apakah Musa? Belum ada. Yesus yang berfirman kepada Nabi Musa? Oke, aku jawab, manusia Yesus itu belum ada pada zaman Nabi Musa. Baik, Gimana dia berfirman kepada berarti Musa? dengan kata lain, Kristen membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Nabi Musa. Betul? Perlu menjelaskan?
perlu penjelasan untuk itu. Nah, Anda Apakah mengatakan Yesus bukan. itu Tuhan lain? Yesus Sekarang itu begini. anaknya Tuhan yang bernama Yahweh. Apakah itu Tuhan lain? Oke, silakan. Sekarang Anda menjawab, apakah Yesus yang berfirman kepada Nabi Musa? Ya atau bukan? Yesus sebagai manusianya bukan, tetapi Yesus bersama kuasa yang ada di dalamnya, kuasa yang ada di dalamnya itulah yang berfirman kepada Musa, dan kuasa yang di dalam dirinya itu dalam wujud roh burung merpati itulah yang sudah ada sebelum dunia ada. Itu jawabannya. Oke, berarti Yesus bukan Tuhannya Nabi Musa. Yesus sebagai manusia bukan, tetapi Yesus bersama kuasa yang ada di dalam dirinya itu adalah betul. Selesai. Sekarang tinggal Anda tunjukkan kepada saya Tuhannya Nabi Musa yang tidak serupa dengan manusia, membantah dalil mulutnya sendiri, bilangan 23 nomor 19, aku Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Kalau Yesus Anda tuhankan dan adalah manusia, adalah bukan Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya Nabi Musa, berarti betullah kata Yahudi, Kristen ini adalah aliran bidat, sesat, karena menuhankan bukan Tuhannya Bani Israel. Setuju nggak? Oke, biar aku jelaskan. Seperti yang aku bilang tadi, Yesus itu adalah Adam kedua, berarti adalah manusia kedua yang ada pada Adam pertama. Oke. Tetapi ketika roh burung merpati yang ada lambang daripada kerajaan surga, yang itu merupakan cincin meterai kalau di kerajaan surga yang miliknya daripada milik Tuhan Yahwa, yang sudah ada sebelum dunia ini ada, sudah roh burung merpati ini sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Kemudian itu diberikannya kepada Yesus. Dan roh burung merpati itu yang merupakan kuasa daripada surga itu yang berkata-kata di dalam Yesus bahwa dia sudah ada sebelum Ibrahim. Di mana salahnya? Oke. Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Musa, apakah pernah Tuhan datang dalam bentuk burung merpati kepada mereka? Oh, Enggak pernah. Nah, apakah burung merpati yang adalah Tuhan Anda itulah yang berfirman kepada Nabi Musa? Ya atau tidak? Anda salah persepsi. Apa yang aku bilang tadi tentang burung merpati? Burung merpati itu bukan Yahweh. Itu adalah simbol kerajaan. Kalau aku katakan sekarang itu adalah tongkat kerajaan. Simbol dan simbol. Loh, bukan Tuhan Yahweh itu sendiri yang datang di dalam diri Tadi Yesus. kupikir berkelas, ternyata sama jemaat biasa. Maaf, silakan diambil alih kembali. Maaf, silakan diambil alih kembali. Saya diam. Ternyata kelas jemaat. Silakan. Silakan diambil alih. Justru Anda takut ketika aku dapat menjelaskan Yesus kepadamu. Anda jelasin apa tadi? Bukan Yesus yang berfirman kepada Nabi Musa. Sebagai manusia bukan dia yang berfirman. Berarti Anda menuhankan yang bukan Tuhan. Sementara Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Ya, Anda membentuk Tuhan baru dalam bentuk manusia. Makanya Yesus dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23 mengusir Kristen karena melantiknya menjadi Tuhan. Udah Bang ya, gak usah dilanjut Bang ya. Justru itu Anda takut karena aku dapat menjelaskan Yesus itu secara lengkap kepadamu. Karena selama ini kamu menganggap bahwa Yesus itu manusia jelaskan ke kita bahwa Yesus itulah yang berfirman kepada Nabi Musa. Silakan, saya diam. Sudah aku bilang tadi, roh burung merpati yang merupakan simbol. Apa hubungannya dengan burung merpati? Saudara, justru Anda nggak tahu, makanya saya aku bertanya, jelaskan. apakah kemudian Abraham, Ishak dan Yakub, Musa, Daud, Salomo pernah menerima pernyataan Tuhan dalam bentuk burung merpati? Pernah atau tidak? Anda jawab tidak. Lagi-lagi burung merpati itu adalah Tuhan baru buatan kalian. Yesus Tuhan baru, burung merpati Tuhan baru. Gimana dong? Justru itu aku perlu menjelaskan, roh burung merpati itu bukan Bapa, tapi simbol daripada kerajaan surga. Nah, sekarang simbol kerajaan surga bagi Bani Israel, apakah burung merpati? Ini yang jelas lah ya. Yohanes itu, Yohanes Pembaptis itu bukan. Yang saya tanya, nabi-nabi Bani Israel simbol Tuhannya burung merpati atau tidak? Itu kita nggak usah ke situ. Aku nggak tahu masalah itu. Nggak bisa dong. Tadi Anda membahas Allah Subhanahu Wa Taala. Masa nggak boleh kita membahas Tuhan Anda?
Lah justru itu tadi makanya permasalahan ini ada dari awal. Anda mengklaim bahwa hukum Taurat itu, di mana hukum Taurat telah menjelaskan bahwa nama Tuhan di dalam hukum Taurat itu adalah Yahweh. Kemudian Islam mengklaim itu ya. Tak ada. Coba tunjukkan dalilnya. Tolong tunjukkan di dalam Taurat nama Tuhan itu Yahweh. Silakan. Itu di dalam Alkitab semua Ya, kata di mana? Tuhan Di yang mana? ditulis di dalam. Di mana? Makanya Di mana, dengar, Bang? Biar saya baca. Biar saya Iya. baca. Silakan di mana? Semua kata Tuhan yang ditulis dalam huruf besar semua. Misalnya Keluaran 20. Enggak ada, yang ada cuma kata Allah di situ. Iya, Coba Anda aku buka. jelaskan. Pada mulanya bumi berbentuk apa? Siapa yang melayang? Roh Allah. Tidak ada Yahweh di situ, Bang. Iya betul, kami tadi udah jelaskan itu dari dulu, makanya lu datang belakangan. Aku bilang manusia pertama yang mengenal nama Yahweh itu adalah Musa. Dan Ahi ketika Anggun Tuhan mungkin Yahweh, bisa diambil alih. Ahi. ya udah, keluar lah, biar yang lain. Ya, silakan. Jadi gini mungkin Pak Senandung, tadi Bapak begitu nafsunya ingin mempertanyakan kepada kami tentang Tuhan kami Allah, ya kan? Barusan saudaraku saudara kami Pak Juma menjelaskan kepada kami bahwasanya Musa pun berbicara dengan Allah. Allah berbicara dengan Musa. Bahkan banyak juga ayat yang lain mengatakan ada komunikasi Allah dengan Ibrahim, dengan Ayub, dengan Isa, kan begitu. Nah pertanyaan serupa dibalikan oleh saudara saya ini kepada Bapak, tapi Bapak nggak bisa menjelaskan. Ini sangat ironis. Bapak meragukan keyakinan kami, tapi Bapak sendiri tidak mampu bertanggung jawab terhadap keyakinan Bapak. Yang datang kepada Musa ini siapa? Kan gitu. Yang datang ke Ibrahim udah siapa? bilang. Dari tadi aku selalu bilang, itu dari tadi aku bilang, tapi Juma yang ngaco, dia menghubungkan antara Yesus dengan perjanjian lama, makanya kita jadi kacau. Jadi kan inilah tadi kita kembali kepada awal. Musa 16 abad sebelum Masehi nggak mengenal Yesus. Itu udah pasti. Tetapi siapakah Tuhan? Jadi siapakah Tuhan yang disembah oleh Musa? Itu Tuhan yang bernama Yahweh. Gitu loh. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Yesus Tuhan buatan Barat. Dah selesai. Apalagi yang mau didiskusikan? kita selesai dulu. Yang lebih Oke. berat. Mungkin saya pikir Bapak berkualitas. Yang lain silakan ajukan permintaan. Oke. Insya Allah Takut. Juma Yang lebih berat. Tapi Yang lebih kalau berat. aku tunjukkan bahwa Allah Ini itu bukan banyak Yahweh. ada tuan logika Bang Juma minta naik. Tuan logika. Dia sudah Kristen. Sudah Kristen dia. Nggak tahu. Tunggu dulu host. Bisa nggak Senandung kalau turun nanti turun lah ya. Tapi aku tadi mempertanyakan dari semula. Apa Tuhan yang memberikan hukum Taurat itu kepada Musa itu adalah Tuhan yang bernama Yahweh. Itu udah jelas, nggak usah diubah-ubah. Kemudian Allah mengklaim pada abad ke-6 mengklaim bahwa diamlah dulu itu Kamu melihat Allah menurunkan kamu melihat kuman di seberang lautan, gajah masuk di mulutmu, kau nggak lihat. Diamlah dulu, Lucu makanya inti. kau takut menjawab ini, makanya kau Saya tahu sudah jawab. kalian takut. Saya Yang sudah aku jawab lengkap tanyakan. dengan dalil. jawaban Ya, silakan. relevan loh Pak Senandung. Hah? Jangan Nggak sekali level. Anda meragukan Tuhannya umat muslim yang abad ke-7. Kan saya bilang itu dari awal kami menjelaskan. Saya akan keluar dari Islam kalau Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Tuhan yang baru, kan begitu. Di Quran dijelaskan bahwa Tuhan Allah telah datang bahkan menciptakan Adam, Ibrahim, Musa, Isa, Yakub. Data-data bersama oleh sahabat baik Bang Juma. Nah sekarang Anda berkewajiban. Oke. Makanya kita refresh lah dulu pikiran kita masing-masing lah ya. Aku udah bilang dari tadi. Pada abad 16 abad sebelum Masehi, Tuhan semesta alam yang mengklaim, yang mengatakan namanya Yahweh, telah memberikan hukum Taurat kepada Musa, telah memberikan roh batu kepada Musa, di mana di dalam roh batu itu tertulis namanya Yahweh, yang ditulis dalam huruf-huruf Ibrani Yud He Vav He. Itu nggak usah dirubah-rubah. Siapapun nggak usah merubah-rubah itu. Kemudian pada abad ke-6 ada satu Tuhan mengklaim. Itu tadi ada Sebelum Bapak nyerang kami, sebenarnya Pak, sebentar biar jujur Pak ya. Saya tangkap, biar saya tangkap jelas. sambung. Saya nangkap, saya Bukan nangkap. menyerang, Pak. Kita Saya nangkap, hanya begini, menjelaskan Pak. aja, bukan. Makanya dengarkan aku Jadi mempertanyakan. intinya Biar Pak semua orang Senandung juga tahu. membolehkan
Pak Senandung membolehkan ada Tuhan baru setelah Musa punya Tuhan, kemudian Tuhan baru namanya Yesus, Bapak boleh, itu yakin Bapak boleh. Sementara Islam datang dengan agama, katakan agama baru juga di abad ke-7, nggak boleh punya Tuhan yang baru, begitu ya? Saya gila-gila aja nih ikutin Bapak nih. Bukan. Bapak meyakini, sekali lagi saya katakan, Bapak meyakini ada kebolehan di kekristenan Tuhan baru setelah Musa namanya Yesus. Karena Bapak tadi mampu menjawab loh, siapa yang datang ke Musa? Bapak bukan Yesus. Bahkan dikatakan burung merpapin bukan kata Bapak. Artinya kan Tuhan lain dong. Nah sekarang sementara Quran mengatakan kepada kami, di Quran kami mengatakan Musa lah yang berbicara dengan Allah. Ibrahim lah yang ditutus oleh Tuhan, oleh Allah. Quran bicara begitu, Bapak masih menolak. Sekarang yang gila ini siapa gitu loh Pak? Oke lah Pak, mari kita refresh pikiran kita lah Pak. Bukan, oke lah. Kalian boleh mengklaim bahwa itu Tuhan yang berfirman yang memberikan kepada Musa loh batu itu, seperti tadi ada tertulis memberikan loh kepada Musa itu. Tapi yang pasti ya Pak ya, dan kalian semua Islam juga dengar bahwa nama yang tertulis dalam loh batu yang diberikan kepada Musa itu dalam huruf Ibrani itu tertulis dengan Yud He Fa He. Pak Senandung, Tuhanmu siapa? Allahmu siapa Pak Senandung? Saya nanya dulu ke Pak Senandung, Allahmu siapa? Itu nantilah kita tanyakan itu. Pak Nanti biar Senandung, kita Allah Pak perjelas. Senandung siapa? Senandung bertuhankan kepada satu Bapa, yaitu Tuhan yang bernama Yahweh, dan anaknya yang telah memegang dan anaknya yaitu Yesus Kristus yang telah diberikan segala sesuatu kuasa di dalam dirinya. Itu. Dua ya? Berarti dua doang? Tuhannya dua? Iya. Oh nggak tiga? Roh Kudus itu Pak, itu bukan nggak bisa dikatakan Tuhan secara pribadi. Yaudah. Itu adalah pemberian daripada Bang Yusuf, Tuhan Yahwa di dalam Bang nama Juma Yesus. mungkin ada halangan. Ini Pak Senandung punya dua Tuhan katanya. Silakan. Enggak apa-apa, kalau mau 10 Apa mau masalah 12 kalau juga enggak apa-apa kok. Oke. Gitu. Tunggu Gitu? Pak ya. Dalam Iya. pengertian Kristen itu Tuhan itu adalah, tapi bukan dalam Tuhan dalam huruf besar semua ya. Tetapi Iya, Tuhan kira-kira dalam gini, huruf Pak, itu Pak sebagai Senandung. kata penguasa yang Pak sama Senandung, dengan mohon maaf, raja. saya gitu. potong sedikit Pak Semandung. Tadi ada Anda mengatakan Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil. Apakah Tuhan itu punya huruf Pak? Pakai huruf besar, huruf kecil Pak. Tuhan sejati itu ada huruf, ada biar bedanya paham. antara yang huruf kapital sama huruf yang tidak kapital Pak. Biar aku jelaskannya Pak, biar kalian paham tentang itu kodeks Alkitab. Di dalam Alkitab, kata Tuhan itu ditulis dalam dua fungsi Pak. Itu kalau kata Tuhan ditulis dengan huruf kecil semua, itu menjurus pada gelar, pada jabatan, pada posisi. Tetapi ketika nama Tuhan ditulis dalam huruf besar semua, itu adalah pengganti daripada nama Yahweh. Kenapa nama Yahweh harus diganti? Karena hukum ketiga daripada hukum Alkitab itu mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan, jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan. Makanya itu nama Yahweh itu nggak begitu populer, jarang Tahu orang yang saya, tahu. Arama itu Iya, lah, Ngon. besar huruf kecil. Ayo, Jadi itu Saudara artinya. Senandung, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Sekarang ketika kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa pagan Yunani, nama Tuhan Yahudi disebut apa? Jawab. Nggak tahu. Nggak tahu. Kok jadi pikun? Memang aku nggak Dalam ahli dalam hal Septuaginta itu. perjanjian lama, Tuhannya orang Yahudi kalian sebut dengan sebutan apa? Aku nggak tahu tentang itu. Aduh, kau udah bilang tadi. Gimana ceritanya? Anda membahas tentang Allah, Islam punya Tuhan, sementara Tuhan Anda itu dewa. El Eroi, El Shaddai. Dengar. El Eroi, El Shaddai, Eloah, Elohim, Yod-Heh, Vav-Heh. Ketika masuk ke dalam bahasa Septuaginta, kalian sebut Tuhannya orang Yahudi dengan sebutan apa? Jawab. Aku nggak. Aku udah aku bilang tadi. Dengar Jum. Udah, kamu turun lah, turun. Tadi Kau hadirkan sejak pertama pendetamu yang kami berkelas, diskusi. suruh naik ke sini, sampaikan Bang Suma cari. Gimana? Suruh naik Kan sini. Bang Juma. Enggak, dia yang harus turun sendiri. Turun Bang, turun. Oh, iya, Daripada Bang, Anda turun, saya turun. permalukan di sini Bang. Oke. Enggak perlu. Silakan. Kalau kau mampu mempermalukan aku, silakan. Oke, saya sudah permalukan Anda kan? Di mana? Yesus tidak berfirman kepada Nabi Musa. Berarti Yesus bukan Tuhannya Bani Israel. Karena Berarti kau nggak Tuhan paham baru. dari tadi. Nah, Dari sekarang tadi aku udah bilang. Anda membawa dalil, jangan ada Tuhan, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kami menyebut Tuhannya Bani Israel dengan sebutan apa? Subhanahu wa ta'ala. Yesaya 57 nomor 15. Allah yang maha tinggi, maha suci lagi, maha suci lagi, maha tinggi.
Tuh jelas tuh. Kami tetap menyebutnya sebagai esensi yang maha suci lagi maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika kitab Tanak, kitabnya orang Yahudi, diterjemahkan ke dalam bahasa kitabnya orang Katolik, Kristen pertama kali, itu Tuhannya Yahudi disebut dengan sebutan apa? Sekarang jawab dulu pertanyaanku tadi. Kamu menyebut itu Yesaya menyebut Allah segala macam. Ya, oke. Sekarang tunjukkan Pertanyaan saya, Iya, Tuhannya pertanyaanku Yahudi, dulu. El Kamu tadi Eroi, El mengklaim Sadai, ini. El Ruah, Hekodes, Al Qadas dan seterusnya yang maha suci, maha tinggi, maha rahman, maha rahim yang kami sebutkan dalam Asmaul Husna, kalian menyebutnya dalam bahasa Yunani dengan panggilan apa? Jujur. Itu udah terlalu apalah Jumayah, aku nggak mau diskusi tentang itu. Sekarang Katanya tadi kamu jangan bilang, menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Pertanyaan saya, orang Kristen Katolik menyebut Tuhannya Yahudi dengan sebutan apa? Jawab. orang Yahudi itu adalah orang Israel, dan aku bilang Ya, tadi sekarang yang pertanyaan pertama, saya, yang orang Romawi yang adalah Kristen pertama kali menyebut Tuhannya Yahudi dengan panggilan apa? Jawab. aku nggak tahu. Udah aku bilang tadi tentang itu aku nggak tahu. Aku berkata tentang Alkitab. Di Ya, dalam inilah Alkitab kitabmu udah yang saya pasti. tanya. Kitabmu yang saya tanyakan. Ingat ya, sebelum kitabmu dibawa oleh penjajah Belanda masuk ke Nusantara, kitabmu itu pertama kali muncul di Roma. Nah, Roma menyebut nama Tuhannya orang Yahudi dengan panggilan apa? Kita kembali ke awal. Aku nggak mau ke situ. Itu aku nggak ada ilmu ke situ. Aku jujur aja. Tetapi yang aku ingin pertanyakan kepada kalian, dengarlah dulu Allahu baik-baik. Akbar. Kalian udah Allahu udah Akbar. salah Masya daripada Allah. dasar. Masya Allah. Itu tadi yang aku bilang. Musa Jangan menerima ada nama Tuhan Tuhan. lain di hadapanku. Kalian bikin Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi, yaitu Yesus anak orang. Itu satu. Jangan kau menyebut nama Tuhan lain. Jangan kau menyebut nama Tuhan Elohim dengan sembarangan. Orang Roma menyebut Tuhan yang Yahudi dengan sebutan apa? Theos. Dengarkan kupingnya saudara. Theos apa artinya Theos dalam bahasa Indonesia? Dewa. Kalian menyebut Tuhannya Yahudi dengan sebutan dewa, yaitu Theos. Jadi nggak usah kau bahas Tuhannya umat Islam, nggak usah. Pretelin aja sembahanmu yang dewa itu kok bisa kamu sandingkan dengan Tuhannya Yahudi? Padahal nggak nyambung. Tuhannya Kristen adalah Tuhannya Romawi kuno, sedangkan Tuhannya Islam adalah Tuhannya Bani Israel yang datang kepada para nabi. Dah selesai. Bahas yang lebih ringan, jangan terlalu berat, kasihan kamu. Oke, nggak usah kasihan. Silakan, Justru Akhi yang Anam. aku pertanyakan, oke, Baik, host dan Mas semua Nandung. yang mengapa tadi. Pertanyaan kita tadi Kayaknya kita pertanyaan nggak ini Pak Sandung nggak Jangan, selevel. takut. Bikin pertanyaan yang lain aja Pak Sandung. Takut. Yang lebih ringan aja, kasihan Bapak. Ini nanti. kali Bang Anom Iya, kalau monitor. takut Iya, kalau kalau katakan diskusinya bahwa Allah ini, itu mohon cuma maaf Pak mengklaim. Senandung, kalau Dan kita enggak muter usah di mohon sini, maaf, Pak. kita nggak kemana-mana. Tadi Bapak kan ribut masalah linguistik, ya toh. Anda masalah ribut masalah linguistik, saya tanya Anda bukan ahli bahasa, sudah selesai loh gitu. Kita tahu diri itu loh. Tadi ditanya sejarah, Anda bicara sejarah, kemudian Anda mengklaim sejarah itu sumbernya Bible, padahal Bible itu bukan sumber arkeologi, bukan benda arkeologi gitu loh. Itu juga iya kan udah repot lagi gitu loh. Nggak usah perpanjang. Oke. Sekarang aku tadi berbicara. Selesai ya untuk bab ini ya. Silakan kalau ini buka yang Justru aku belum dapat jawaban. ya tadi Itu kita tadi yang aku bilang. sudah dijawab. Anda sudah kembali ditanya, Anda tidak mampu menjawab. Daripada diskusinya tidak jalan, mending kita cari topik lain. Itu loh, biar diskusinya jalan gitu loh Pak. Kalau tadi muter di situ Anda sementara Anda cuma menolak ini, menolak itu karena Anda tidak selera, makanya mending kita ganti topik lain. Mungkin di topik yang lain kita bisa nyambung gitu loh Pak, biar diskusinya jalan. Berjalan, betul. Itu betul Pak. Tadi kita udah sepakat dari awal adalah untuk mencerdaskan anak bangsa dan untuk mengetahui. Ya Bapak nggak yang mencerdaskan sebenarnya. kami, Bapak ingin dicerdaskan, kami menjawab, menjelaskan, tapi Bapak nggak mau mencerdaskan kami, akhirnya sepihak, yang nggak bagus Nah, Pak. yang aku ingin tanya itu dari tadi Pak ya. Apakah Tuhan yang bernama Yahwa itu, apakah dia itu juga Tuhan yang bernama Allah? Itu aja kok. Di tempat Bapak kan tidak kan? Di tempat Bapak Yahweh itu berubah jadi Yesus kan? Itu pun kan nggak dipertanggungjawaban oleh Bapak. Udah berarti Bapak Nggak sendiri harus berubah, menjawab Pak. itu. Jadi nggak Kalau berubah, Bapak tapi nggak aku mampu udah menjawab jelaskan. pertanyaan sendiri dengan keimanan Bapak, ya udah berarti jangan capek Bapak menyalahkan keyakinan kami kan begitu Pak.
Bukan gitu loh Pak. Aku tadi udah bilang Lah, Yesus Bapak ini itu gimana? bukan Tuhan Yahwa tapi anaknya. Jadi gimana lagi mau menjelaskan? Tapi yang aku ingin tanya, akui aja kalau iya, ya oke kita clear, kita punya Tuhan yang sama. Tetapi kalau ternyata Tuhan Yahweh itu bukan Tuhan yang sama dengan Tuhan Allah, berarti kita punya Tuhan yang berbeda. Itu loh kuncinya. Kalau Bapak mendengar penjelasan kita saya ini tadi, punya Pak Tuhan yang sama atau Senandung, Tuhan yang berbeda? Pak Senandung, saya tadi menjawab dari awal ya. Sebelum hari Jumat datang, guru saya datang, saya menjelaskan kepada Anda. Allah itu di Al-Quran menyebutnya dia sebagai Tuhannya para nabi. Kan gitu kan? Kalau Bapak bisa keberatan bahwa Yahweh bukanlah Allah kami, menurut pendapat Bapak, ya sudah silahkan. Tetapi Bapak pun sedang menginjak konsep itu. Bapak nggak mau mengakui bahwa Tuhannya Musa adalah dia yang sama dengan Tuhannya Nabi Yesus Anda, kan begitu. Dengan penjelasan yang Bapak tadi berkelap-kelip. Ini kan pertanyaan yang bagus, Pak. Bapak mengakui bahwa Tuhan